Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ramati dengan NIM C1 C02 akan menjelaskan materi tentang akad istisna. Pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, yaitu pembeli atau mustasnil, dan penjual yang disebut pembuatan atau syanil. Sanil akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain atau istisnal paralel. Karakteristik akad istisnal, yang pertama, barang pesanan harus memenuhi kriteria, ada memerlukan proses pembuatan, yang kedua sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal, yang ketiga diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknik, kualitas, dan kuantitasnya. Jenis-jenis istisnal. Yang pertama, istisnal adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Yang kedua, istisnal paralel adalah suatu bentuk akad istisnal antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajiban kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pembeli. Syaratnya, akad istisna pertama tidak bergantung pada istisna kedua. Selain itu, penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Dasar syariah yang pertama, masyarakat telah mempraktekkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadi istisna sebagai kasus ijma untuk konsumen umum. Yang kedua, keberadaan istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka. Yang ketiga, istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak sesama selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Rukun dan ketentuan syariah yang pertama, pelaku terdiri dari pemesan dan penjual harus cukup cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal bisnisna yang berbentuk harga. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Ketentuan syariah untuk akad salam juga berlaku untuk akad istisna. Ketentuan tentang pembayaran. Ada alat bayar, harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi, apabila setelah akad ditandatangani, pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Ketiga, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Yang keempat, pembayaran tidak boleh berubah pembebasan utang. Ketentuan tentang barang harus jelas spesifikasinya, baik dari jenis, ukuran, mutu. Yang kedua, penyerahan dilakukan kemudian. Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal tercatat, terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Kemudian dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Akuntansi untuk menjual. Biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan khusus untuk istisna paralel. Biaya langsung itu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan atau tagihan produsen, kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. Biaya tidak langsung ialah biaya overhead termasuk biaya akad dan pra-akad.
Kemudian ada khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Eh, dari aset istisna dalam penyelesaian dan kredit utang kepada penjual. Beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Itu debit pada beban istisna dan kredit pada beban istisna tangguhan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.